Halo, selamat pagi anak-anak. Masih semangat bukan? Udah pada sarapan? Udah pada mandi belum? Kalau sudah sarapan, mandi, kita lanjutkan materi belajar kita ya. Hari ini kita akan belajar masih dengan subtema 2, subtema 1, bermain di lingkungan rumah. Pembelajaran yang keempat, karena kondisinya masih pandemi, maka silahkan anak-anak bermainnya di rumah saja. Oke, siapkan buku alat tulisnya. Yuk anak-anak, siapkan hati dulu ya. Sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Baik, kami berterima kasih karena dapat belajar lagi. Berkatilah ya Tuhan, sehingga kami dapat menerima pelajaran dengan baik. Santo Petrus Canisius, doakanlah kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang perkalian, kemudian tentang wujud benda dan nilai nada pada suatu lagu. Sudah siap ya? Anak-anak kemarin kan sudah mengenal perkalian. Arti perkalian itu apa? Masih ingat enggak? Perkalian itu adalah penjumlahan berulang ya. Kalau hari ini kita akan belajar perkalian tapi dengan soal cerita. Contohnya, Ayu menyiapkan 2 botol plastik. Rara menyiapkan botol plastik jumlahnya juga 2. Kak Laras juga demikian menyiapkan 2 botol plastik. Maka pertanyaannya, berapa jumlah botol plastik semuanya? Caranya menjawab, banyak botol plastik milik Ayu ditambah botol plastik milik Rara dan ditambah botol plastik milik Kak Laras. Botol Ayu tadi ada 2, ditambah botol Raka ada 2, ditambah botol Kak Laras juga 2. Maka 2 tambah 2 tambah 2 itu dalam bentuk penjumlahan berulangnya. Tapi kalau dalam bentuk perkalian, dihitung dulu angka 2-nya itu ada berapa. Angka 2-nya ada 3. Baru dikalikan 2. Itu 3 kali 2 itu adalah bentuk perkaliannya. Tapi kalau yang 2 tambah 2 tambah 2 itu adalah bentuk penjumlahannya. Jadi 3 kali 2 sama dengan 6. Jadi botol plastik semuanya ada 6. Perlu diingat ya anak-anak, jangan sampai kebalik. Yang dihitung angka 2-nya dulu ada berapa, baru dikalikan angka 2. Tadi anak-anak sudah belajar perkalian menghitung botol ya.
jumlah botolnya ada berapa? Nah, tahu nggak anak-anak, botol itu termasuk contoh benda apa? Hari ini kita pun akan belajar tentang wujud benda ya. Berdasarkan wujudnya, benda itu ternyata dibagi menjadi 3, yaitu benda padat yang pertama, yang kedua benda cair, dan yang ketiga benda gas. Kalau botol tadi kira-kira termasuk benda apa ya? Ternyata botol itu termasuk benda padat. Contoh benda padat yang lain itu ada gelas, ada pensil, seperti itu ya. Kemudian contoh benda cair itu ada, biasanya botol dipakai untuk tempat apa toh? Tempat air, bensin, minyak ya. Jadi contoh benda cair itu ada bensin, air, minyak. Kalau benda gas contohnya apa? Benda gas contohnya angin, udara, kapur barus. Setelah anak-anak tadi belajar menghitung perkalian jumlah botol, kemudian mengenal macam-macam wujud benda gitu ya. Nah, ada botol, ada piring. Nah, itu termasuk contoh benda padat. Nah, ini Bu Retno juga akan menampilkan penggalan lagu layang-layang. Layang-layang termasuk contoh benda apa? Layang-layang itu termasuk contoh benda padat ya. Di sini Bu Guru akan menjelaskan tentang nilai nada pada suatu lagu ya. Itu nilai notasinya, nilainya berapa ketuk. Nah, perhatikan, yuk diperhatikan baik-baik ya. Ini ada penggalan lagu layang-layang. Nah, kupunya layang-layang indah sekali. Nah, kupunya layang-layang indah sekali ini disebut suku katanya, suku kata atau kata-kata dalam lagu itu ya. Kemudian ada angka 5, 3, 3, 3, ini namanya notasi. Nah, kemudian di atas angka 3 dan 5 itu ada garis ya. Garis ini menunjukkan setiap notasi ini menunjukkan setengah ketuk. Lebih mudahnya, jika notasi itu ada garis di atas, itu menunjukkan atau menunjukkan nilai itu setengah ketuk ya, setengah ketuk. Jadi kalau ada garisnya itu nilainya setengah ketuk. Sama ada angka 3, angka 3 itu dibaca mi ya. Mi ini juga ada garisnya dua-duanya. Nah, mi itu ada garisnya. Berarti setiap not ini nilainya setengah ketuk. Nah, garis panjang ini yang berdiri ini menunjukkan garis birama ya. Garis birama batasnya ya. Nah, setiap birama ini nilainya 2 ketuk. 2/4 itu berarti pola iramanya menunjukkan 2 ketuk setiap biramanya. Kok bisa 2 ketuk? Setengah tambah setengah itu 1 ya nak. Kemudian ini setengah tambah setengah lagi 1. Jadi 1 tambah 1 ada 2 ketuk. Setiap birama berarti nilainya 2 ketuk. Kemudian birama berikutnya ada angka 4. 4 itu dibaca fa ya. Fa ini nilainya adalah setengah ketuk juga, karena di atas fa dan re itu angka 2 ini ada garis di atasnya, maka ini nilainya setengah ketuk. Kemudian
sebelah angka 2 ada angka 2 lagi tapi sendiri, nggak ada garisnya di atas. Ini nilainya 1 ketuk ya, 1 ketuk. Jadi setiap birama masih sama, nilainya 2 ketuk. Setengah tambah setengah itu 1, 1 ditambah 1 ada 2. Yang berbeda yaitu di birama terakhir ini ada angka 3. 3 itu dibaca mi dan diikuti tanda titik. Itu berarti nilainya mempunyai nilai 2 ketuk. Jadi mi atau angka 3 ini karena tidak ada garis di atas tetapi diikuti titik, ini nilainya adalah 2 ketukan. Itu ya anak-anak, semoga jelas ya. Setelah mendengarkan dan memperhatikan penjelasan dari Bu Guru, tugasnya sekarang anak-anak berlatih mengerjakan soal ya. Silahkan buka buku interaktifnya halaman 19 bagian C. Silahkan dikerjakan nomor 1 sampai 5. Jawaban saja ya di buku tulis. Nanti kalau sudah selesai kirim foto. Selamat mengerjakan anak-anak, tetap semangat. Nah, anak-anak sekarang Bu Guru minta anak-anak duduk dengan tenang, jawab pertanyaan Bu Guru dalam hati saja ya. Apakah anak-anak sudah hafal perkalian? Hari ini kan kita belajar perkalian. Apakah anak-anak sudah mengerti dan menghafalkan sedikit-sedikit setiap hari perkalian? Kalau belum, Bu Guru menginginkan pada anak-anak hafalkan perkalian ya. Minta tolonglah pada orang tua boleh, pada saudara boleh untuk membantumu. Misal suruh memberikan tebakan 2 kali 2 berapa gitu ya, 2 kali 3. Nah seperti itu, yang kecil-kecil dulu karena ini baru mengenal perkalian ya. Jadi dengan menghafalkan setiap hari pasti anak-anak nanti juga akan lebih hafal untuk perkalian. Oke anak-anak. Anak-anak, Bu Guru ucapkan terima kasih banyak untuk kebersamaan hari ini dalam belajar perkalian, belajar wujud benda dan nilai nada pada suatu lagu. Bu Guru harap anak-anak masih tetap semangat dalam belajar ya. Kerjakan tugasnya dengan baik karena untuk mencapai suatu cita-cita anak-anak perlu belajar dan tetap tekun dalam mengerjakan tugas. Sekali lagi terima kasih, sampai jumpa besok. Tetap jaga kesehatan dan salam sehat selalu, berkah dalam.